Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, selamat berjumpa kembali dalam belajar bersama materi pelajaran bahasa Inggris pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan sedikit mereview tentang materi dalam pertemuan terakhir kita minggu kemarin. Oke. Kira-kira minggu kemarin kita menjelaskan tentang apa? Oke, anyone now? Oke, pada pertemuan terakhir kita belajar tentang historical recount atau recount sejarah. Untuk materi hari ini juga ada hubungan dengan materi sejarah dengan recount sejarah, karena materi adverb dan adverb phrase merupakan salah satu item dari language feature atau ciri kebahasaan yang ada pada recount sejarah. Oke, next. Language feature of historical recount atau ciri kebahasaan pada recount sejarah. Pada ciri kebahasaan ini ada past tense, yaitu verb 2, karena kita tahu kemarin bahwa recount itu merupakan penulisan cerita dari sejarah atau sesuatu yang setelah terjadi, maka kita menggunakan past tense. Yang kedua adalah conjunction atau kata sambung. Oke, next, action verb, kemudian adverbs and adverb phrase, dan adjective. Untuk hari ini kita akan bahas adverb dan adverb phrase. Oke, next to definition of adverb. Kita mengenal adverb, yaitu adalah kata keterangan. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga ada keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, saya yakin ini sama, mirip atau bahkan sama. Ya, contohkan saja dalam bahasa Indonesia kita contoh saja dengan sebuah kalimat, Naila sedang menulis surat di kamarnya. Kira-kira yang menjadi kata keterangan yang mana kira-kira? Kata di kamarnya, yaitu menjelaskan tempat di mana Naila menulis. Berarti jawabannya adalah di kamarnya atau adverb of place. Oke, next to definition sekarang. Adverb is a word that modifies a verb, adjective, and other adverb. Bahwa kata keterangan itu adalah sebuah kata yang menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan lainnya. Contohnya, Alex works hard. Ya, dalam belajar adverb ini yang jadi fokus kita adalah kata kerja dan kata keterangan. Karena kita ketahui bahwa fungsi adverb adalah menjelaskan kata kerja. Sekarang lihat ke Alex works hard. Kata hard yang tercetak tebal itu dinamakan adalah kata keterangan. Sekarang kata keterangan apa sekarang? Hard artinya adalah giat. Alex bekerja dengan giat. Yang giat apanya? Oke, yang giat adalah bekerjanya. Bukan Alexnya yang giat, tapi bekerjanya yang giat. Maka kata hard ini menjelaskan work-nya, bukan menjelaskan Alexnya. Yaitu menjelaskan kata kerja dalam kalimat tersebut, kata works. Ingat, ketika kita menulis Alex bekerja dengan giat, bukan dengan Alex work with hard, tapi cukup dengan Alex work hard. Karena ketika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Alex bekerja dengan giat, walaupun tanpa kata with. Oke, next ke adverb phrase atau frase kata keterangan. Is a group of words that modifies verb, adjective, and other adverb. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak perbedaan antara adverb yang pertama tadi dengan adverb phrase?
Oke, sekarang silahkan dilihat sebentar saja apa yang membedakannya atau apa kesamaannya kira-kira. Oke, anyway now, ada yang tahu nggak? Oke, pada kata keterangan, adverb saja itu kita ada word yang sangat tebal, kata word, hanya kata, dan di situ dicontohkan dengan kata had. Sedangkan di adverb phrase adalah group of word atau kelompok kata, berarti lebih dari satu kata. For example, Mr. Joko teaches English at his place. Sekarang kata at his place. Kata at his place artinya di tempatnya. Oke, kalau semuanya kita artikan, Pak Joko mengajar bahasa Inggris di tempatnya. Kata di tempatnya, ya, ini adalah menjelaskan apa? Saya bilang tadi bahwa kalau kita belajar adverb, kita fokuskan adalah pada adverb tersebut dan kata kerjanya. Oke, yang di tempatnya apa? Adalah mengajarnya, yang di tempatnya. Nah, di mana dia mengajar? Nah, berarti di tempatnya. Di at his place adalah frase kata keterangan. Saya ulang lagi, dari bahwa frase kata keterangan merupakan kelompok kata. Ada kata at, his, dan place. Bukan cuma place saja, tapi ada 3 kata. Maka itu dinamakan dengan adverb phrase. Next, oke, similarity sekarang. Kesama tadi kita bahas perbedaannya hanya kata dan kelompok kata. Sekarang kita ke persamaannya. Like an adverb, seperti kata keterangan, an adverb phrase, frase kata keterangan, also modifies a verb, juga menjelaskan kata kerja, and show how, dan memperlihatkan how, bagaimana, when, kapan, why, mengapa, and when, and where yang terakhir itu, and where an action take place, dan di mana suatu tindakan terjadi. Jadi yang how, when, why, and where itu menjelaskan atau menanyakan kata kerjanya, apa yang dilakukan di kata kerja tersebut. Oke, next we move to example, kita ke contoh saja. Oke, contoh pertama, he teaches English in the evening. Kata in the evening ini kita namakan sebagai adverb phrase atau adverbial phrase. Ya, ini menjelaskan kata kerjanya. Sekarang kata kerjanya kata apa? Kata teaches. Jadi in the evening, yang di malam hari itu apa? Oh, ternyata ngajarnya. Oke, when the teaches, kapan dia ngajar? Yaitu in the evening, di malam hari. Jadi di malam hari adalah menjelaskan teaches-nya, bukan he-nya. Nah, itulah fungsi dari adverb atau adverb phrase. Next, he teaches English to help student. Kata to help student ini juga merupakan adverb phrase. Karena ada yang tahu? Oke, pertama karena kata itu lebih dari satu. Ada help, ada student. Yang kedua, kata to help student itu juga menjelaskan kata teach juga. Membantu to help, dia mengajar Inggris untuk membantu siswa. Mengapa dia membantu siswa? Kita kata, why he teach, mengapa dia mengajar, adalah to help student. Jadi kata to help student ini adalah menjadi kata teach-nya. Kenapa dia mengajar bahasa Inggris? Yaitu to help student. Next. Okay, next example. He speaks to everyone in a peaceful manner. Kata in a peaceful manner.
atau dengan sikap yang tenang, ya, sikap yang santai, sikap yang ramah. Oke. Nah, secara artinya adalah dia berbicara pada setiap orang dengan sikap yang ramah. Sikap yang ramah ini merupakan adverbial phrase atau adverb phrase karena terdiri dari 3 kata. Ada kata in, ada kata peaceful, ada kata manner. Dan fungsinya adalah menjelaskan kata kerja, yaitu kata kerjanya berupa apa di situ? Oke, good. Berupa kata speak. Atau kalau kita buat sebuah pertanyaan, how he speak? Bagaimana dia berbicara? Oke, so you can answer by in a peaceful manner dengan sikap yang santai, dengan sikap yang ramah. Jadi in a peaceful manner menjelaskan speak-nya, atau in a peaceful manner adalah kata keterangan yang dinamakan nanti kata keterangan cara. Bagaimana cara dia berbicara? How he speak. Okay, in a peaceful manner. Okay, next example. Dora is cooking in the kitchen. Nah, kata in the kitchen, kata di dapur. Berapa kata di situ ada? 3 atau 2 suku kata in the kitchen. Berarti ini namanya the adverb phrase. Dan kita tahu tadi bahwa fungsinya adalah menjelaskan kata kerja. Kata kerjanya yang di mana? Kata kerja ada di kata cooking. Okay. So, menjadi where Dora is cooking. Kapan Dora? Di mana Dora masak? Jawabnya in the kitchen. Di in the kitchen adalah bukan kata keterangan tempat, ya, yang ada pada kalimat tersebut. Dan kata in the kitchen itu menjelaskan cookingnya, di mana cookingnya, atau di mana Dora masaknya. Oke, next. Oke. Dalam penjelasan singkat ini dapat disimpulkan bahwa ketika kata keterangan itu menjelaskan atau ketika menjelaskan how, bagaimana caranya, maka dinamakan adverb of manner. Ketika menjelaskan when, kapan, ya, maka adverb of time atau kata keterangan waktu. Ketika menjelaskan where, maka adverb of place, kata keterangan tempat. Dan yang terakhir ketika menjelaskan why, mengapa, maka dinamakan adverb of purpose. Oke, saya mengharap sekali jika kalian masih belum paham, kalian boleh send a message on my WhatsApp, boleh mengirimkan pesan ke WA saya. Okay, thank you very much for today. See you in next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.